Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who always given a health, blessing, and salvation for all of us, so that we can to be here without trouble at all. Secondly, may salawat and salam for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Who always give goodness in the world. Dalam kesempatan kali ini, saya membuat video tugas mid semester dari Dr. Sam Hirmansyah, SPD MPD, di mana mata kuliahnya yaitu anti corruption. Nah, dalam video ini saya akan menyimpulkan isi bab 6 dan bab 7 sesuai yang diperintahkan oleh dosen pengampu. Ya, baik, langsung saja kita ke bab 6 ya teman-teman. Oke, bab 6 yaitu gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Dalam bab 6 ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu bagian A, B, C, dan E. Pertama, bagian A, gerakan organisasi internasional. Dalam bagian ini terdapat 4 poin, yakni pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations, kedua, Bank Dunia World Bank, ketiga, OECD Organization for Economic Cooperation and Development, dan keempat, masyarakat Uni Eropa. Keempat, poin ini kita belajar bahwa bagaimana gerakan masyarakat dunia berusaha mencegah korupsi dalam tingkat internasional. Pertama, salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah United Nations Convention Against Corruption yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Namun menurut konvensi ini, salah satu hal yang terpenting dan utama adalah masalah pencegahan korupsi. Pertama, transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Dibuatnya persyaratan-persyaratan khusus terutama pada sektor publik yang sangat rawan seperti badan peradilan dan sektor pengadaan publik. Untuk pencegahan korupsi yang efektif perlu upaya dan keikutsertaan dari seluruh komponen masyarakat. B. Kriminalisasi. Hal penting yang diatur dalam konvensi adalah kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, termasuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukuman atau pidana untuk berbagai tindak pidana korupsi. Hal ini ditujukan untuk negara-negara yang belum mengembangkan aturan ini dalam hukum domestik di negaranya. Perbuatan yang dikriminalisasi tidak terbatas hanya pada tindak pidana penyuapan dan penggelapan dana publik, tetapi juga dalam bidang perdagangan, termasuk penyembunyian dan pencucian uang, money laundering, hasil korupsi. Konvensi juga menitikberatkan pada kriminalisasi korupsi yang terjadi di sektor swasta. Bagian C, kerjasama internasional. Kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu hal yang diatur dalam konvensi. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini bersepakat untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi, dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Negara-negara yang menandatangani konvensi juga bersepakat untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dalam mengumpulkan bukti untuk digunakan di pengadilan, serta untuk negara-negara juga diharuskan untuk melakukan langkah-langkah yang akan mendukung penelusuran, penyitaan, dan pembekuan hasil tindak pidana korupsi. D. Pengembalian aset-aset hasil korupsi. Salah satu prinsip dasar dalam konvensi adalah kerjasama dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi, terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain.
Hal ini merupakan isu penting atau masalah penting bagi negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Nah, kekayaan nasional yang telah dijarah oleh para koruptor harus dapat dikembalikan, karena untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi, terutama di negara-negara berkembang, diperlukan sumber daya serta modal yang sangat besar, ya. Modal ini dapat diperoleh dengan pengembalian kekayaan negara yang diperoleh dari hasil korupsi. Untuk negara-negara yang menandatangani konvensi harus menyediakan aturan-aturan serta prosedur guna mengembalikan kekayaan tersebut, termasuk aturan dan prosedur yang menyangkut hukum dan rahasia perbankan. Arti penting ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia. Bangsa Indonesia telah berupaya ikut aktif mengambil bagian dalam masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan menandatangani konvensi anti korupsi pada tanggal 18 Desember tahun 2003. Pada tanggal 21 November 2007 dengan diikuti oleh 492 peserta dari 93 negara. Di Bali telah diselenggarakan konferensi tahunan kedua Asosiasi Internasional Lembaga-Lembaga Anti Korupsi. International Association of Anti-Corruption Authorities atau IACI. Berikutnya bab 7, yaitu tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam bab ini berisi tindak pidana untuk pelaku korupsi yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bab ini berisi banyak sekali pasal-pasal tentang pelanggaran korupsi dan tindak pidana bagi pelaku korupsi. Berikutnya ada sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah 1. Delik korupsi dalam KUHP. 2. Peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor PRT atau Perpu nomor 13 1950. 3. Undang-Undang nomor 20 tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Dan ada beberapa undang-undang lainnya mengenai tindak pidana korupsi. Saya kira cukup dalam video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As always, thank you for watching. I hope marami kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa video kong ito. And most importantly, mag-subscribe na din kayo sa channel ko at i-hit nyo na din ang notification bell para lalo kong mapaganda ang mga susunod kong contents. See you on the next video and God bless everyone.